Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Maulana Yusuf dari Informatika A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu diagram dari UML, yaitu use case diagram. Yang pertama, pengertiannya. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor, inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Kita menjelaskan satu persatu, mulai dari manfaat, karakteristik, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada manfaat use case, digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expert, memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement atau kebutuhan sistem, juga digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Kemudian interface yang harus dimiliki oleh sistem dan juga digunakan untuk verifikasi. Karakteristiknya, use case adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain. Untuk aktor nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Aktor itu apa gitu ya. Kemudian ada use case juga harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Kemudian use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan. Use case class memiliki objek use case yang disebut skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal. Komponen-komponen use case atau use case diagram. Aktor yang pertama, aktor yang tadi sering kita sebutkan yaitu mempresentasikan seseorang atau sesuatu seperti perangkat sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case tetapi tidak memiliki kontrol atau use case. Use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan yang akan dibangun. Kemudian ada relasi. Kemudian juga ada sistem boundary boxes. Digambarkan dengan kotak di sekitar use case untuk menggambarkan jangkauan sistem Anda. Kemudian ada package. Untuk simbolnya seperti ini, simbol use case diagram. Yang pertama ada use case. Penggambarannya seperti ini. Kemudian ada aktor yang tadi, asosiasi, extend, include. Kemudian lanjut ke relasi. Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram. Tadi asosiasi yang menghubungkan link antar elemen. Tadi logonya seperti ini. Asosiasi. Kemudian ada generalization, sebuah elemen yang menjadi spesialisasi dari elemen yang lain. Kemudian ada dependensi, sebuah elemen yang bergantung beberapa cara kepada elemen lainnya. Kemudian ada aggregation, bentuk association yang dimana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Kemudian dalam relasi itu mempunyai beberapa tipe. Pertama ada include. Untuk logonya seperti ini. Jadi di dalam panah tersebut nanti ada tulisan include. Kemudian ada extend seperti ini. Extend, kita jelaskan apa itu extend dan apa juga itu include. Include yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case dalam use case itu ada use case lainnya. Ada extend yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan itu. Kemudian pengaruh use case diagram terhadap diagram lainnya. Saya akan jelaskan. Yang pertama, biasanya dalam pembuatan aplikasi menggunakan UML, tahapan kedua yang akan dibuat adalah use case diagram. Apa itu tahapan pertamanya? Tahapan pertamanya yaitu workflow diagram. Kemudian kenapa use case dibuat
tahapan kedua kalau menurut saya, karena diagram use case ini dapat diketahui proses yang terjadi pada aplikasi atau fungsi-fungsi apa saja yang akan ada setelah proses alur kerja sistem atau workflow diagramnya telah didefinisikan dengan jelas. Kemudian setelah itu, untuk memperjelas alur kerja sistem tersebut, kita bisa membuat activity diagram dari semua fungsi program yang telah dijabarkan di diagram use case. Setelah diagram activity diagram, kemudian bisa membuat flowchart-nya yang dijadikan landasan untuk codingan pemrograman dari proses pembukuan. Jadi pengaruhnya itu bisa kita simpulkan itu sebagai penggambaran untuk fungsi-fungsi apa saja yang ada pada aplikasi, sehingga nanti untuk mempermudah kita dalam mengingat fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut dan sebagai landasan pada diagram activity. Jadi pengaruhnya itu seperti itu menurut saya. Kemudian ini ada contohnya. Contoh ini aktor, ini relasi, ini use case-nya. Kemudian untuk memperjelasnya, di sini saya udah menyiapkan sebuah studi kasus. Awalnya itu saya mau buat studi kasus dan langsung saya presentasikan pembuatan use case-nya. Tetapi sepertinya waktu tidak akan cukup. Jadi saya persingkat. Use case-nya seperti ini. Bisa dibaca. Rumah makan selera kita mempunyai pelanggan yang cukup banyak. Dari setiap jam makan pasti penuh. Agar dapat melayani pelanggan dengan cepat, pemilik rumah makan selera kita ingin mengubah sistem dari manual ke komputerisasi. Gambar di atas adalah DNA rumah makan selera kita yang akan dibuat. Jumlah meja dapat ditambah. Berikut ini adalah udah langsung setiap kali. Nah, ini nih pendefinisian dari alur kerjanya nih. Alur kerjanya seperti ini. Setiap kali ada tamu datang, waiters mempersilahkan tamu duduk di kursi yang masih kosong dan waiters mencatat pesanan yang dipesan oleh tamu ke dalam captain order. Bisa kita simpulkan, aktornya kita udah dapat tamu, waiters, captain order. Kemudian catatan pesanan tersebut dimasukkan ke dalam salah satu komputer dengan meja tamu yang memesan. Jumlah captain station ada 4. Sebelum pelanggan, waiters harus memasukkan nomor meja tamu table. Setelah memasukkan, akan dicetak pada printer yang ada pada dapur. Sedangkan di dapur, sedangkan pesanan dicetak pada printer yang terdapat pada bar. Kalau ada bar pasti ada bartender. Bila ada pelanggan, Gus, jumlah kasir, ini aktornya juga, kemudian koki. Ini saya udah buat ya sedikit. Nah, seperti ini use case-nya. Tamu. Tadi temukan tamu yang pertama. Tamu itu memesan makanan. Maka kalau memesan makanan secara tidak langsung itu memesan juga table atau udah punya mejanya gitu kan. Si tamu juga bisa penambahan pesanan ini akan ditulis atau dicatat oleh waiters. Namun sebelum mencatat tambahan pesanan tersebut, si waiters akan mencatat pesanan yang awal. Sekaligus secara tidak langsung si waiters mencatat nomor meja si tamu. Kemudian setelah itu include itu secara tidak langsung ya. Kemudian ada kapten. Kapten di sini hanya memasukkan data menu yang habis karena kan tadi di sini sudah disebutkan. Jadi bila mana si waiters mencatat pesanannya disampaikan ke kapten, kemudian ada menu yang habis, si kapten akan memasukkan data menu yang habis tersebut dan menginformasikan bahwa menu tersebut sudah habis. Kemudian ada kasir. Kasir di sini memasukkan pembayaran. Maka secara tidak langsung setelah memasukkan pembayaran, maka akan mencetak bon. Kemudian si kasir tersebut juga bisa melihat status meja apakah sudah terisi ataupun masih kosong gitu kan. Kemudian si koki akan mencetak pesanan. Jadi si koki itu yang memasak lah mencetak pesanan tersebut. Kan bartender juga secara tidak langsung akan mencetak pesanan. Nah, ini untuk studi kasus yang ini. Untuk pembuatannya bisa kalian akses di web ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.